Halo sahabat seru, kalian penasaran gak sih kenapa air bisa muncul di atas gunung yang dikenal dengan mata air? Sedangkan sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, daripada bingung, yuk mari kita bahas. Batuan di bumi bersifat permeabel atau menyerap air. Menurut salah satu jurnal, batuan gamping termasuk batuan yang mampu menyerap dan menyimpan air yang banyak. Dalam ukuran batu 1 kali 1 meter kubik, ia bisa menampung sebanyak 60 liter air. Sebagai contoh, Gunung Sewu yang tidak boleh ditambang karena mengandung banyak air. Selain itu, air dari salju dan juga air hujan diserap dan ditampung dalam rongga bumi yang disebut dengan akuifer, yang kita kenal sebagai air tanah atau sungai bawah tanah. Bagaimana ya cara hujan bisa muncul di atas gunung? Secara sederhana, air bisa sampai ke gunung yang tinggi karena dibawa oleh angin atau biasa dikenal hujan orografik. Angin dari bawah membawa massa udara dan dipaksa untuk menaiki gunung karena tidak mungkin untuk menembusnya. Sehingga semakin tinggi elevasi menyebabkan menurunnya suhu massa udara ini, sehingga pada akhirnya mencapai titik embunnya dan membentuk awan. Awan inilah yang kemudian tumbuh dan menghasilkan hujan di daerah gunung. Jadi sahabat seru, sebenarnya gunung adalah semacam spons raksasa yang bisa menampung banyak air, termasuk yang berasal dari lelehan salju dan air hujan. Kapasitasnya pun beragam, tergantung tipe tanah dan tipe batuannya. Yang perlu kalian ketahui adalah air di dalam gunung pun berhasrat untuk keluar dan menuju ke daerah yang lebih rendah. Lalu, kenapa tidak keluar di permukaan yang lebih rendah saja? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, rongga bumi atau akuifer sudah penuh sehingga tidak bisa lagi menampung air. Kemudian yang kedua, air juga perlu menembus celah-celah tanah atau retakan batu untuk keluar. Sedangkan kondisi tanah dan batu yang ada di dataran rendah tidak selalu menyediakan kesempatan untuk air keluar. Bahkan seringkali sampai kedap air, sehingga air tanah tidak bisa menembus keluar. Maka dari itu, retakan batu atau celah tanah di samping pegunungan menjadi jalan satu-satunya jalan air untuk keluar. Besarnya air tergantung tekanan air dalam tanah. Ada yang sangat kecil sehingga hanya berupa tetesan atau kolam kecil. Ada juga yang sangat besar sehingga bisa menghasilkan mata air, sungai atau danau di atas gunung. Semakin banyak air yang diserap, semakin banyak tekanannya, semakin besar pula debit airnya. Jadi begitu ya sahabat seru penjelasannya mengapa air bisa keluar dari pegunungan. Maka dari itu, yuk mari kita jaga sumber mata air yang ada di pegunungan dengan cara reboisasi hutan, tidak melakukan penembangan sembarangan, dan juga mengurangi bahan-bahan kimia yang dapat merusak ekosistem pegunungan.